Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku, bertemu dengan Pak Luhur di pembelajaran bahasa Indonesia khususnya untuk kelas 7 di teks prosedur dan teks surat. Kita langsung ke pembahasannya, langsung ke soalnya. Kata-kata yang bermakna perintah adalah di sini mudah ya. Kata-kata yang bermakna perintah adalah panaskan. Panaskan itu berarti perintah ya. Perintah untuk memanaskan malam lilin di wajan dengan api yang kecil sampai mencair. Berarti panaskan itu jelas kalimat perintah. Ini sebenarnya nggak usah dibaca, bisa. Kemudian mencair itu bukan ya, menggunakan, bukan panaskan. Ini berarti kan kalimat perintahnya, kata perintahnya. Ambil, ambil itu berarti kalian disuruh mengambil. Kemudian lukislah, itu berarti juga melukis. Lukislah itu berarti perintah. Berarti jawabannya apa anak-anakku? Betul, jawabannya adalah C. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini urutan yang tepat cara melakukan tari poco-poco. Untuk seperti ini kita lihat, oh ini langsung 1, 2, 3, 4. Berarti ketemu gerakan pertama itu langsung ketemu nanti. Berdiri dengan posisi kaki rapat, putar lagu. Ulangi gerakan 2 langkah mundur. Berdiri dulu atau putar lagu? Ya jelas pasti putar lagu ya toh. Putar lagu kemudian berdiri. Setelah berdiri apa? Gerakan 2 langkah, kemudian mundur, kemudian ulangi. Berarti jawabannya adalah apa? Betul, jawabannya adalah B. Mudah sekali. Ke soal berikutnya. Teks di atas adalah teks prosedur, struktur prosedur. Bagian, ada beberapa cara untuk mencegah virus masuk ke dalam tubuh kita. Ada beberapa cara, itu berarti memberitahukan bahwa ada beberapa cara. Itu berarti nanti itu pasti masuk ke tujuan. Salah satunya adalah mencuci tangan dengan baik dan benar. Kemudian mencuci tangan dengan baik dan benar. Apakah kamu sudah mengetahui mencuci tangan yang baik dan benar? Berarti itu kan tujuannya apa? Mencuci tangan yang baik dan benar itu untuk mencegah virus masuk ke dalam tubuh. Berarti jawabannya apa anak-anakku? Betul, jawabannya adalah tujuan. Berarti alat langkah penutup itu salah. Ke soal berikutnya, bubur Manado. Teks di atas adalah struktur teks prosedur bagian. Di sini bubur Manado adalah hidangan yang mudah, murah, sekaligus sehat. Menu ini adalah sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Telah dikreasikan itu berarti sudah dibuat. Berarti kemudian ada selamat mencoba. Kalau sudah dibuat itu berarti bukan tujuan, tapi ini bukan alat dan bahan, bukan langkah-langkah. Berarti apa anak-anakku jawabannya? Betul, jawabannya ada di sini, di bawah sini. Kita tarik ke atas ya. Ya, jawabannya adalah berarti penutup, gitu ya. Betul, jawabannya adalah penutup. Langsung ke soal berikutnya. Kutipan teks tersebut termasuk struktur teks prosedur berupa. Nah, ini jelas ya, didikan air. Itu berarti ada kalimat perintah di situ. Aduk sampai bubur mengental, tambahkan kangkung. Itu jelas apa anak-anakku? Betul, itu adalah langkah-langkah. Sebenarnya sangat-sangat mudah untuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebenarnya kita tidak usah belajar. Yang penting apa? Mau memahami kalimat per kalimat. Kalimat saran. Saran itu berarti boleh dikerjakan, tidak pun tidak masalah. Didihkan air, ini bukan kalimat saran ya. Ini kalimat perintah. Masukkan nasi merah, singkong. Nah, ini kalimat perintah. Berarti bukan jawabannya. Aduk sampai bubur mengental. Ini perintah. Kalau tidak diaduk sampai mengental, buburnya tidak akan jadi. Tambahkan kangkung dan bayam, itu juga perintah. Kemudian jawaban nomor 5 jelas salah ya, karena nomor 5 tidak ada di situ. Ini jelas salah. Sebaiknya sayur dimasak tidak terlalu layu. Sebaiknya di sini adanya sebaiknya, berarti sebaiknya itu bisa dipakai ataupun tidak, gitu ya. Berarti jawabannya apa anak-anakku? Jawabannya soal kalimat nomor 4. Betul. Ke soal selanjutnya. Pernyataan yang sesuai dengan kalimat prosedur di atas adalah
Jika air di panci sudah mendidih, masukkan adonan cilok yang sudah dibentuk bulat-bulat. Adonan cilok direbus di air yang mendidih. Di sini tidak ada ya, bukan ya? Bukan. Ini kan jika air sudah mendidih, masukkan adonan cilok yang sudah dibentuk bulat-bulat. Itu berarti adonan cilok direbus di air yang mendidih. Adonan cilok direndam di air yang sudah mendidih. Adonan cilok dimasukkan ke dalam baskom. Adonan cilok dibentuk dengan menggunakan sendok. Ini tidak ada sendok ya, karena itu lebih ke dimasukkan ke air yang mendidih. Oke, berarti ini bukan ya. Ke dalam baskom jelas bukan, karena di situ kan dimasukkan ke dalam panci, bukan baskom. Berarti ini salah. Adonan cilok direndam ke dalam air yang sudah mendidih, itu bukan direndam. Itu berarti termasuk apa? Direbus, ya ya. Jika air di panci sudah mendidih, masukkan adonan, itu berarti kan ada apinya, itu berarti direbus ke dalam air yang mendidih. Jawabannya adalah A. Lanjut ke soal berikutnya. Saran untuk Dito, kita bawahkan dulu. Sony dan Malvin sepakat mengisi waktu liburan minggu dengan kegiatan bersepeda santai. Mereka mengajak Dito pada saat mau berangkat. Ternyata ban sepeda Dito kempes. Maka Sony menyarankan Dito untuk mempompa ban sepedanya menggunakan pompa angin. Namun Dito belum pernah menggunakan pompa angin. Jadi Dito itu belum pernah menggunakan pompa angin. Maka kita harus memberinya petunjuk. Itu ya, kata kuncinya petunjuk. Sekarang ambillah pompa angin untuk sepeda, kemudian dorongkan tangkai pompa ke bawah. Nah, kalau dorongkan pompa ke bawah, otomatis anginnya keluar. Padahal apa? Ujung pompa tadi belum dimasukkan ke dalam pentil ban. Berarti jawaban A salah ya. Yang di kuning itu yang buat jawaban salah. B. Ambillah pompa angin untuk sepeda. Betul ya. Injaklah penahan keseimbangan agar pompa tetap berdiri. Sampai sini betul. Kemudian dorongkan tangkai pompa ke bawah. Nah, ini salah. Kenapa salah? Harusnya masukkan ujung selang pompa angin ke dalam lubang dulu. Ini terbalik, berarti jawaban B salah. Ambillah pompa angin untuk sepeda. Betul. Dorongkan tangkai pompa ke bawah. Ini sudah salah lagi karena anginnya sudah keluar, padahal belum dimasukkan ke pentil. Seperti itu. Berarti jawabannya adalah D. Kita lihat, maaf, agak error ya. Ambillah pompa angin, betul. Kemudian injaklah penahan keseimbangan agar pompa tetap berdiri, betul. Kemudian masukkan ujung pompa angin ke dalam lubang, betul ya. Kemudian dorongkan pompa angin ke bawah sampai bannya menjadi keras. Berarti jawabannya adalah D. Lanjut ke soal berikutnya. Suasana hati penulis dalam buku harian tersebut. Hari ini aku sangat kecewa. Di sini ada tulisan kecewa. Kemudian, dan malas tersenyum. Aku dan teman-teman sudah berlatih drama dengan sungguh. Tetapi kelompokku mendapat giliran maju di depan kelas. Tiba-tiba aku lupa teks presentasi drama. Kelompokku berhenti total di tengah jalan. Semua teman kompak menertawakan kelompokku. Sebagai gantinya, kelompokku diminta maju di minggu depan. Itu berarti naik sedih enggak? Itu kan maju tapi enggak jadi. Itu bukan sedih, lebih ke kecewa seperti yang ada di kata kunci itu tadi. Berarti jawabannya adalah kecewa. Berikut ini adalah alamat surat pribadi. Pribadi itu berarti surat untuk orang lain tapi pribadi gitu ya. Kalau surat dinas itu berarti untuk lembaga. Kita lihat, direktur itu berarti bukan pribadi, ini ke lembaga atau surat resmi. Kemudian di sini kepala dusun itu bukan surat pribadi, berarti untuk lembaga resmi, berarti surat resmi. Ini kepala SMP berarti untuk resmi. Berarti jawabannya apa anak-anakku? Betul, jawabannya adalah A. YTS. YTS itu apa? Yang tersayang. Seperti itu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Bagian surat pembuka surat pribadi yang untuk melengkapi surat tersebut adalah surat pribadi. Ini kan awal pembuka itu biasanya menanyakan kabar ya toh. Kabar kakak Rafa alhamdulillah sehat. Berarti kan menanyakan bagaimana kabar adik. Kabar kakak Rafa alhamdulillah sehat, seperti itu ya. Halo adikku, bagaimana kabarmu? Bisa ya, jawaban A itu bisa jadi. Tapi kita lihat dulu jawaban B. Maafkan kakak, itu berarti bukan, ini lebih ke isi, tidak memberimu kabar. Kemudian apa kabar Kak Rafa?
Kak Rafa baik kan, ini terbalik karena itu kan yang ngomong Kak Rafa bukan adiknya. Iya ya. Karena yang ngomong itu Kak Rafanya, berarti ini salah. Jangan lupa segera balas. Ini bukan pembuka, ini lebih ke penutup. Berarti jawabannya adalah A. Lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan kalimat penutup pengumuman berikut. Atas perhatian para siswa-siswa semua, kami ucapkan beribu terima kasih. Di sini ada kalimat yang tidak baku. Di sini lebih ke tidak namanya itu tidak efektif. Kenapa? Karena siswa-siswa itu sudah jamak. Jamak itu banyak orang. Kemudian para itu kan berarti banyak orang juga. Para siswa-siswa itu tidak baku. Harusnya apa? Tidak efektif. Atas perhatian para siswa atau atas perhatian siswa-siswa, seperti itu. Kemudian kami ucapkan beribu terima kasih. Jadi untuk terima kasih, untuk maaf itu cukup sekali saja, tapi ikhlas, nggak usah beribu-ribu. Nah, beribu-ribu berarti kan kalian terima kasih, terima kasih, terima kasih ya. Itu berarti tidak efektif. Otomatis jawaban A yang depan itu betul, tapi di sini ada kata beribu. Berarti jawaban A salah karena beribu. Kemudian atas perhatian para siswa-siswa, di sini salah karena jamak dan jamak. Kemudian di sini juga para siswa-siswa berarti jamak dan jamak. Berarti jawabannya apa anak-anakku? Betul, jawabannya adalah di atas perhatian para siswa kami ucapkan terima kasih. Betul, jawabannya adalah di. Lanjut ke soal berikutnya. Ciri kebahasaan yang dominan pada teks prosedur tersebut. Panaskan air sampai mendidih. Panaskan itu berarti kalimat perintah ya, suruh memanaskan. Masukkan bahan-bahan secara beruntun. Itu berarti kalimat perintah lagi. Aduk hingga bubur mengental, ini perintah lagi. Tambahkan kangkung, ini perintah lagi, perintah ya. Kemudian angkat dan hidangkan, itu perintah. Lengkapi hidangan, itu perintah. Berarti yang ada hubungannya perintah, itu jawaban B. Keterangan perintah, terus keterangan akibatnya mana? Di sini ada hingga bubur mengental. Diaduk akibatnya apa? Buburnya mengental. Berarti jawabannya betul, jawabannya adalah B. Mudah kan? Lanjut ke soal berikutnya. Kita turunkan dulu supaya mudah dibahas. Soal terakhir ini di pembahasan yang pertama tadi. Pada teks prosedur berikut yang menggunakan kalimat perintah adalah: setelah kain bersih dari malam, melakukan kembali proses pembatikan dengan penutupan malam, pewarnaan kedua, dan seterusnya. Tidak ada perintah ya. Hal ini untuk menghindari kelunturan. Proses ini bertujuan agar pada saat pencelupan bahan atau kain ke dalam larutan, jika diinginkan beberapa warna, proses dapat diulang beberapa kali. Oh, di sini ada lakukan kembali. Lakukan kembali itu berarti kalimat perintah. Berarti jawabannya apa anakku? Jawabannya A. Seperti itu ya. Silahkan, selamat belajar, tetap semangat. Yang penting untuk bahasa Indonesia kerjakan sendiri dengan konsentrasi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.